Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul 9 saham high dividend segera RUPS. Akankah bagi dividen besar di tahun 2025? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, sekarang mari kita langsung masuk saja ke dalam nama-nama sahamnya. Saham pertama adalah UNTR, di mana akan mengadakan RUPS pada tanggal 25 April tahun 2025. Kita lihat dulu untuk historical dividend dan stock split yang pernah mereka lakukan. Jika teman-teman melihat di sini, untuk dividen tahun 2024 dibagi dua kali, yaitu dividen interim dan dividen final. Bisa dilihat di sini nominalnya 1.569 dan 667. Kita bandingkan dengan pencapaian laba perusahaan. Perusahaan ini labanya di tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023. Itu artinya apabila dengan asumsi payout rasionya sama, dividen per share di tahun 2025 ini berdasarkan tahun buku 2024 mungkin akan lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yang dibagi di tahun 2024. Seperti yang tadi kamu lihat, nominal dividennya yang dibagi dua kali di tahun 2024 berdasarkan tampilan yang ada ini, di angka 1.569 dan 667. Silahkan kamu hitung saja untuk berapa persen kemungkinan terjadinya penurunan dividen. Saya coba contohkan untuk satu saham ini saja, dan selanjutnya silahkan kamu hitung secara mandiri. Misalkan, untuk UNTR ini sendiri di tahun 2024 labanya 19.531. Kemudian kita kurangi dengan laba di tahun 2020, 26.12. Dan kita bagi dengan laba di tahun 2023 untuk mendapatkan persentasenya. Nah, kemudian kita kalikan 100%. Nah, artinya di sini kamu bisa lihat bahwa laba UNTR mungkin turun sekitar 5,24% di tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. Kemudian angka tersebut kita masukkan ke dalam proyeksi dividen per share perusahaan. Misalkan di sini kamu bisa lihat, kamu ingat-ingat dulu, untuk penurunannya sekitar 5,24%. Nah, untuk dividen per share di tahun 2024, mari kita jumlahkan. Berjumlah 2.236. Dan apabila kita kurangi sekitar 5% dari penurunan laba yang dicapai di tahun 2024, maka akan mendapatkan angka sekitar 2.124. Angka 2.124 ini kita bagi dengan harga saham perusahaan di angka 22.225. Kemudian kita kalikan dengan angka 100% dan mendapatkan dividen yield sekitar 9,5% dengan asumsi payout rasionya sama. Tapi saya mau disclaimer dulu. Biasanya UNTR ini membagikan dividen dua kali, yaitu dividen interim dan dividen final. Sehingga untuk perhitungan tadi sebenarnya belum terlalu relevan karena saya hanya berpatokan pada payment date-nya saja. Artinya, saya hanya menjumlahkan dividen yang dibagikan di tahun 2024. Tapi belum melihat apakah itu dividen final yang memang dibagikan di tahun 2024 dan dividen interim, ataukah sebenarnya itu merupakan dividen final untuk tahun 2023. Sehingga agar supaya hasil perhitungan lebih akurat, silahkan kamu hitung lagi secara mandiri dengan mempertimbangkan total dividen yang dibagikan dengan tahun buku perusahaan tersebut. Tapi setidaknya dengan cara ini bisa kamu lihat untuk metodenya di mana perhitungannya dengan melihat apakah labanya mengalami kenaikan atau penurunan, kemudian disesuaikan dengan dividen per share yang dibagikan di tahun tersebut untuk tahun bukunya. Ingat, untuk tahun buku, bukan untuk payment date-nya. Saya tadi mencontohkan dari sisi payment date-nya saja, agar supaya mempermudah perhitungan. Sekarang mari kita lihat dari sisi harga saham dan valuasinya. UNTR ini sendiri dalam 5 tahun terakhir masih naik 28,2%. Tapi bagaimana dari aspek valuasi historical PBV-nya? Kamu bisa lihat di sini untuk angka PBV rata-ratanya dalam 10 tahun terakhir adalah 1,65 dan saat video ini dibuat di angka 0,89 kali, yang artinya lebih rendah. Saham kedua adalah saham ABMM yang akan RUPS pada tanggal 25 April tahun 2025. Kita lihat untuk pencapaian labanya. Laba ABMM di tahun 2024 mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun 2023. Katakanlah mungkin turun sekitar 50%. Itu artinya dividen yang akan dibagikan juga dengan asumsi payout rasionya yang sama mungkin akan mengalami penurunan yang signifikan. Tapi ada juga metode lain yang bisa kamu lihat, yaitu dengan membandingkan laba perusahaan pada tahun-tahun sebelumnya yang serupa.
Contohnya seperti ABMM ini. Dengan laba 2,2 di tahun 2024, sebenarnya perusahaan juga pernah menghasilkan laba 2,1 di tahun 2021. Nah, untuk tahun buku 2021, dividennya akan dibagikan di tahun 2022 atau year plus one. Sehingga kita lihat untuk dividen ABMM di tahun 2022 memiliki nominal berapa banyak. Di tahun 2022 nominal dividennya 267 dengan laba sekitar 2,1. Dan dengan asumsi ini juga kita bisa memperkirakan apabila kondisi yang sama terjadi di tahun 2025, mungkin saja angka dividen per share-nya tidak akan berbeda jauh dengan tahun 2022. Jadi di sini kamu memiliki dua metode. Metode pertama adalah dengan melakukan proyeksi dari naik turunnya laba perusahaan, kemudian dikalikan dengan angka dividen per share-nya. Itu dengan asumsi payout ratio-nya sama dengan tahun sebelumnya. Metode kedua, silakan kamu lihat pencapaian laba pada tahun-tahun sebelumnya. Kemudian kamu lihat saja untuk angka dividen per share-nya mirip seperti tahun tersebut atau tidak. Kita masuk kepada saham ketiga, yaitu TAPG dengan ROPS pada tanggal 28 April tahun 2025. Kita lihat untuk angka laba yang di tahun 2024 yaitu 3,1 triliun yang mengalami kenaikan signifikan dibandingkan tahun 2023. Itu artinya ada kemungkinan angka dividen per share-nya mengalami kenaikan yang drastis apabila perusahaan membagikan dengan porsi yang sama. Silakan kamu hitung berdasarkan dua analisa yang tadi sudah saya jelaskan. Saham keempat, saham auto dengan jadwal ROPS pada tanggal 29 April tahun 2025. Kita lihat untuk pencapaian labanya. Di tahun 2024 labanya 2,03 yang mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023. Dan artinya dividen per share-nya juga kemungkinan bisa mengalami kenaikan dengan asumsi payout rasionya sama. Termasuk kepada saham kelima. Saham kelima adalah saham SIDO yang mana ROPS pada tanggal 2 Mei tahun 2025. Kita lihat untuk pencapaian labanya. SIDO menghasilkan laba 1,1 yang mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Dan artinya, besar harapan dividen per share SIDO di tahun 2025 ini akan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Kamu bisa lihat untuk historical dividen saham SIDO dalam beberapa tahun terakhir. Kemudian saham Astra International yang mana akan ROPS pada tanggal 8 Mei. Kita lihat untuk pencapaian labanya. Laba di tahun 2024 adalah 34 triliun yang mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023 dan diharapkan angka dividen per share-nya juga bisa mengalami kenaikan dengan asumsi payout rasionya sama. Tapi ingat, semuanya tergantung kepada hasil keputusan ROPS nanti karena belum tentu payout rasionya sama setiap tahun. Bisa lebih tinggi, bisa juga lebih rendah. Saham berikutnya Adaro yang akan ROPS pada tanggal 15 Mei tahun 2025. Adaro ini juga menghasilkan laba yang memuaskan di tahun 2024. Tapi ingat, ada pemisahan segmen bisnis dengan AADI, sehingga kemungkinan besar ada beberapa special case dari pertimbangan untuk hasil keputusan ROPS. Untuk pastinya kita lihat saja hasil keputusannya nanti seperti apa. Saham berikutnya ada BJTM yang akan ROPS pada tanggal 22 Mei tahun 2025. Kita lihat untuk pencapaian laba BJTM, di tahun 2024 labanya 1,2 yang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 dan 2022. Itu artinya dengan asumsi payout ratio yang sama, kemungkinan dividen per share-nya juga akan berkurang. Saham berikutnya adalah saham TLKM yang akan ROPS pada tanggal 27 Mei. Kita lihat untuk pencapaian labanya. Di tahun 2024 laba Telkom 23,6 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 dan dengan asumsi payout rasionya sama, kemungkinan angka dividen per share-nya mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023. Nah, setelah melihat beberapa informasi terkait perbandingan antara laba perusahaan dengan dividen yang akan dibagikan, sekarang mari kita lihat terkait valuasi perusahaan-perusahaan ini. Kita lihat dari sisi TLKM ini sendiri. TLKM ini sendiri dalam 5 tahun terakhir harganya masih turun 21%. Jika dilihat dari grafik harga sahamnya sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam 10 tahun terakhir. Dari aspek PBV, PBV TLKM saat video ini dibuat berada di angka 1,78 yang lebih rendah dari rata-rata PBV-nya di angka 3,73 kali. Kemudian saham BJTM, mari kita lihat untuk valuasi PBV-nya. Untuk harga sahamnya terlebih dahulu, masih turun 6,4 dalam 5 tahun terakhir. Harga sahamnya sudah kita lihat, sekarang kita lihat dari aspek PBV-nya. PBV secara historical dalam 10 tahun terakhir berada pada rata-rata 1,09 dan kini 0,61, lebih rendah juga dari historical rata-rata PBV-nya. Kemudian ada saham Adaro Energy.
Kemudian ada saham ADRO, di mana dalam 5 tahun masih naik 73%. Kita bandingkan dari aspek PBV-nya seperti apa. Dalam 10 tahun terakhir, rata-rata PBV ADRO berada pada angka 0,95 kali, dan saat video ini dibuat di angka 0,7 kali. Lebih rendah juga dari rata-rata PBV-nya. Kemudian ada saham Astra International. Kita lihat untuk kinerja harga sahamnya dalam 5 tahun terakhir. Dalam 5 tahun terakhir, Astra International tercatat naik 25%. Nah, kita lihat untuk grafik harga sahamnya berdasarkan tampilan yang ada ini. Silahkan kamu bandingkan grafik harga saham perusahaan ini dengan pencapaian yang mereka hasilkan hingga tahun 2024. Kemudian mari kita lihat dari rata-rata PBV-nya dalam 10 tahun terakhir, rata-rata PBV 1,91 dan kini 0,90 kali. Kemudian kita lihat saham berikutnya adalah saham Sido Muncul atau saham dengan kode Sido. Dalam 5 tahun terakhir harganya masih turun 6,7%. Kita bandingkan dari aspek PBV-nya seperti apa. Nah, rata-rata PBV saham Sido dalam 10 tahun adalah 5,26 dan kini 4,73 kali. Memang diperdagangkan di rata PBV-nya, tapi masih cukup premium dengan angka di atas 2 kali untuk PBV-nya. Kemudian saham Auto, yang mana dalam 5 tahun masih naik 142%. Kita bandingkan dari aspek rata-rata PBV-nya. Mari kita lihat untuk PBV 10 tahun terakhir dari saham Auto ini. Rata-rata PBV-nya 0,77 dan kini 0,67. Diperdagangkan juga di bawah rata-rata PBV-nya. Kemudian ada saham TAPG. Mari kita lihat untuk historical PBV-nya dan pencapaian harga sahamnya. Dalam 5 tahun terakhir harganya naik 235% dan kemudian mari kita bandingkan dari aspek historical PBV-nya. PBV saham TAPG ini belum memperlihatkan historical 10 tahun terakhir karena mereka baru listing kurang dari 10 tahun dengan rata-rata PBV 1,48 kali dan kini diperdagangkan di atas rata PBV-nya. Kemudian saham ABMM. Dengan pencapaian kinerja harga saham naik 111% dalam 5 tahun terakhir dan kemudian kita lihat dari aspek PBV-nya. Rata-rata historical PBV dalam 10 tahun terakhir berada pada angka 1,6 dan kini 0,4 kali. Kemudian saham ONTR seperti kita bahas, rata-rata PBV-nya 1,6 dan kini 0,89 kali. Nah, dari 9 saham ini kamu tentu sudah bisa memilih saham mana yang diperdagangkan pada PBV yang cukup menarik saat video ini dibuat. Artinya, labanya bisa tumbuh, dividen per share-nya kemungkinan bisa besar di tahun 2025 karena labanya tumbuh dengan asumsi payout ratio-nya sama, valuasi PBV-nya masih diperdagangkan di bawah rata-rata PBV-nya atau mungkin masih di bawah 1 kali dengan artinya di bawah modal per lembar yang mereka miliki. Sehingga kamu juga bisa mempertimbangkan selain dari aspek dividen, tapi juga ingat perlu untuk melihat dari aspek valuasinya. Karena jangan hanya mengejar dividen, tapi pada ujungnya sebenarnya masih rugi karena mengalami floating loss yang cukup besar akibat penurunan harga saham yang sudah terlalu mahal. Tapi ingat semuanya kembali lagi tergantung kepada analisa kamu masing-masing. Kamu mau mencari dividen silakan, kamu mau mencari capital gain silakan. Karena untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Semoga video ini bisa memberikan manfaat dan seperti biasa selalu disclaimer on semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi. Sebelumnya saya juga sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, beberapa saham telah menerbitkan hasil RUPS di mana ada beberapa yang membagikan dividen dengan yield yang jumbo. Nah, pertanyaannya, apakah hal itu akan berdampak kepada dividen trap di masa depan ataukah ada beberapa peluang yang bisa kita manfaatkan? Nah, pada video kali ini kita akan membahas dua topik. Yang pertama, penyebab dividen trap dan yang kedua, bagaimana solusi untuk mengatasinya. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Topik pertama, penyebab dividen trap. Yang pertama adalah beli saham karena FOMO saat pengumuman dividen jumbo. Apakah kamu pernah mengalaminya di mana saat perusahaan telah menetapkan hasil RUPS, misalkan dividen yieldnya dengan angka sekitaran 10%. Kamu langsung tergesa-gesa melakukan pembelian karena menganggap angka dividen yield 10% itu sudah sangat besar. Nah, alhasil harga sahamnya mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Bahkan tidak jarang kamu bahkan membeli saat harga sahamnya sudah naik gila-gilaan. Dan hal tersebut menyebabkan kamu memperoleh saham dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan biasanya. Itu merupakan penyebab pertamanya. Sekarang kita masuk kepada penyebab kedua. Poin kedua,
tidak analisa histori dan prospek dividen di masa lalu dan di masa depan. Nah, ini penting. Kenapa? Misalkan, pada tahun 2025 ini kamu mendengar adanya keputusan RUPS di mana perusahaan membagikan dengan yield sekitaran 10%. Kamu langsung tertarik dengan saham tersebut tanpa melihat histori dan tanpa melihat prospek di masa depannya. Angka 10% itu memang sangat baik jika kita bandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya yang biasanya kadang-kadang dividen yield hanya sekitar 3-5%. Memang ada special case untuk saham-saham seperti saham batubara yang memang dividen yieldnya di atas 10%. Tapi seperti yang kamu tahu, kinerjanya juga cukup fluktuatif. Nah, pada poin kedua ini, yang mau saya tekankan adalah misalkan apabila kamu mendengar ada suatu perusahaan yang membagikan dividen dengan yield sekitar 10%. Kamu lihat dulu data di masa lalunya seperti apa. Poin pertama yang harus kamu lihat adalah apakah perusahaan itu konsisten bagi dividen dalam jangka panjang atau tidak. Ataukah memang baru di tahun 2025 ini mereka membagikan dividen dengan angka yang besar. Poin kedua yang bisa kamu lihat adalah lihat prospek di masa depan. Seperti yang kamu tahu, dividen itu berasal dari laba yang dicapai. Apakah di tahun 2025 ini laba perusahaan itu baik seperti tahun 2024 dan seterusnya? Dan apakah laba yang dicapai itu berasal dari kinerja operasional perusahaan, bukan dari pendapatan non-operasional seperti contohnya penjualan aset. Ini penting karena jangan sampai kita hanya membeli saham yang membagikan dividen besar di tahun 2025 ini, tapi di tahun 2026 misalkan mereka ternyata absen lagi bagi dividen. Kamu tentu sudah tahu beberapa cerita tentang saham-saham yang seperti itu, di mana ada suatu masa di mana mereka membagikan dengan dividen yield yang sangat besar, bahkan di atas 10%. Tapi kemudian 1 tahun setelahnya atau 2-3 tahun setelahnya, mereka bahkan membagikan dividen dengan angka yang sangat kecil atau mungkin tidak bagi dividen. Itulah alasannya kenapa penting untuk melihat histori di masa lalu dan prospek di masa depan, agar jangan sampai kita hanya terlena dengan dividen yield yang tinggi sesaat saja, tapi kita lihat dalam jangka panjangnya. Karena logikanya seperti ini, apakah memang jika harga sahamnya mengalami penurunan yang sangat signifikan setelah exit, kamu masih bisa hold saham tersebut atau tidak? Setidaknya jika memang perusahaan ini konsisten bagi dividen dengan yield yang menarik, kamu bisa hold saham ini hingga tahun depan untuk memperoleh dividen yield yang juga sama besarnya. Tapi apabila dividen itu hanya bersifat seasonal saja atau sangat jarang dibagikan, maka itu merupakan dividen trap yang harus siap kamu terima karena tidak menutup kemungkinan di tahun depan mereka absen bagi dividen. Nah, untuk poin ketiganya adalah sebagai berikut. Fundamental perusahaan kurang baik. Ini mengikuti dengan poin kedua di mana sebelum kamu membeli saham yang membagikan dividen yang besar, sebaiknya kamu lihat dulu fundamental perusahaan itu seperti apa. Jangan sampai kamu hanya melihat angka dividen yieldnya yang jumbo, tapi fundamental perusahaan itu sebenarnya kurang baik. Karena kembali lagi, dividen itu sangat berkaitan dengan kinerja perusahaan. Jika perusahaan mencetak laba yang besar, secara tidak langsung dividennya berpotensi juga besar. Begitu juga sebaliknya. Apabila perusahaan membagikan dividen dengan yield yang besar hanya karena melakukan penjualan aset misalnya, maka ada kemungkinan di masa depan mereka akan absen atau dividennya sangat kecil. Poin keempat, valuasi harga sudah tinggi. Nah, ini berkaitan dengan poin pertama saat FOMO, di mana biasanya harga saham misalkan di angka Rp1.000, kemudian harga sahamnya mengalami kenaikan yang sangat signifikan hingga ke angka 1.500. Karena dividen yieldnya masih tinggi, kamu masih tertarik melakukan pembelian. Alhasil, kamu beli di harga yang sudah tinggi, di valuasi yang sudah tinggi. Dan saat exit, saat harga sahamnya mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar dividen yieldnya, maka kamu nyangkut di atas dan akhirnya kamu kena dividen trap. Nah, dengan berbagai penyebab tadi, bagaimana solusi agar supaya kita bisa menyikapi terkait dividen yang akan dibagikan? Poin pertama yang sering saya bahas adalah beli sebelum RUPS. Memang untuk beli sebelum RUPS ini ada sisi poin plus dan minusnya. Poin plusnya, apabila ternyata perusahaan membagikan dividen dengan angka yang besar, maka saat RUPS nanti setelah adanya keputusan biasanya harga saham akan mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Contohnya saja bisa kamu lihat untuk saham-saham Big Bank seperti saham Mandiri dan BNI, di mana saat adanya hasil keputusan RUPS, H+1-nya harga saham akan langsung mengalami kenaikan yang sangat luar biasa. Karena sangat jarang terjadi, perusahaan Big Banks ini membagikan dividen yang mencapai angka 9 hingga 10%. Tapi ada sisi
sisi poin minusnya juga. Apabila ternyata hasil ROPS itu tidak sesuai dengan harapan, harga sahamnya bisa mengalami penurunan. Dan alhasil, jika kamu sudah membeli sebelum ROPS, kamu sudah membeli di harga yang lebih tinggi. Dengan kata lain, beli sebelum ROPS ini memang ada memiliki sisi poin plus dan minusnya. Ada juga potensi profit dan resikonya. Sehingga kamu harus pertimbangkan sesuai dengan keyakinan kamu. Jika kamu sudah yakin perusahaan tersebut akan membagikan dividen dengan angka yang lebih besar di tahun 2025 ini, kamu mungkin bisa mempertimbangkan opsi membeli sebelum ROPS. Tapi jika tidak yakin, sebaiknya tunggu dulu hasil ROPS-nya. Nah, solusi kedua, beli ketika laba perusahaan naik, dividen payout ratio konsisten. Ini merupakan salah satu poin penting saat melakukan analisa dividen. Belilah ketika perusahaan menghasilkan laba yang naik, karena laba yang naik itu mengindikasikan dividennya bisa juga lebih besar. Dan yang kedua, pastikan dividen payout rasionya konsisten. Karena meskipun labanya naik, tapi jika perusahaan ini tidak konsisten membagi dividen dengan payout rasio yang konsisten, maka ada kemungkinan dividennya bisa juga tidak besar di tahun 2025 meskipun labanya mengalami kenaikan. Poin ketiga, beli ketika ada sentimen yang sangat kuat, misalnya dana tara. Seperti yang sudah kamu tahu bahwa ada isu dana tara di mana di tahun 2025 ini kenapa saham-saham BUMN, khususnya Big Banks BUMN, membagikan dividen dengan payout rasio yang lebih besar. Contohnya seperti BRI dengan payout rasio yang mencapai 85%, Mandiri yang mencapai 78%, dan BNI yang mencapai 65%. Nah, dengan adanya sentimen yang sangat kuat seperti ini, maka itu menguatkan analisa kita perusahaan bisa membagikan dividen yang lebih besar di tahun 2025 ini. Nah, untuk poin ketiga ini memang cukup jarang terjadi. Tapi dengan adanya kondisi seperti ini sebenarnya itu bisa menjadi data pendukung bagi kamu untuk semakin yakin membeli saham dengan waktu sebelum dilakukannya ROPS pada poin pertama tadi. Nah, sekarang mari kita buat simulasi sederhana. Misalkan, harga sebelum ROPS di angka 4.600. Dan berdasarkan hasil keputusan ROPS, perusahaan membagikan dividen per share sebesar 460. Dengan kata lain, apabila mengacu pada harga saham sebelum ROPS, maka kamu memperoleh dividen yield sekitar 10%. Nah, setelah ROPS ternyata harga sahamnya terbang hingga menyentuh angka 5.200. Itu artinya apabila kamu membeli setelah ROPS, maka dividen yield kamu bukan lagi 10%, melainkan hanya 8,8%. Tapi di sisi yang lain, apabila kamu membeli sebelum ROPS, kamu memperoleh dividen yield sekitar 10%, dan poin plus keduanya adalah kamu memperoleh potensi capital gain dari kenaikan harga saham di angka 5.200, dan kita bandingkan dengan harga sebelum ROPS di angka 4.600. Itu artinya ada potensi kenaikan sekitar 13% dari sisi capital gain-nya. Nah, ini menarik karena dari sisi dividen kamu dapat 10%, dan dari sisi capital gain kamu masih dapat 13%. Nah, ini juga banyak yang mempertimbangkan. Apakah kamu ingin mencari dividennya dengan angka 10% ataukah kamu malah mengejar capital gain-nya yang angka 13%? Logikanya sederhana seperti ini. Jika kamu mengejar capital gain saat harganya mengalami kenaikan ke angka 5.200 dan kamu jual, kamu langsung profit 13%. Tapi apabila kamu mengincar dividennya saat harga sahamnya naik ke angka 5.200 dan ternyata itu kumulasinya, maka memang kamu memperoleh dividen dengan angka 10% untuk yieldnya. Tapi tidak menutup kemungkinan keesokan harinya saat ex-date, harga saham kembali turun ke angka misalkan 4.680, di mana penurunannya 10% sesuai dengan dividen yield yang kamu terima. Dengan kata lain, dividen yield 10% yang tadinya kamu terima harus kamu net off dengan floating loss yang mungkin sedang kamu alami. Tentu saja jika kita membeli di harga 5.200. Tapi apabila kita membeli di harga 4.600, dengan kata lain meskipun harga sahamnya mengalami penurunan saat ex-date, sebenarnya kita masih bisa mengalami keuntungan karena dividen yieldnya tetap di angka 10% dan capital loss-nya kita bisa hitung di sini sebenarnya tidak mengalami capital loss. Dengan catatan harga saham tidak turun lebih rendah dari 4.600. Ini merupakan sebuah opsi yang bisa kamu pertimbangkan. Apabila dengan adanya prospek dividen di tahun 2025 yang besar, kamu sudah memiliki harga sahamnya dengan angka yang rendah, apakah kamu akan memanfaatkan dari sisi capital gain-nya ataukah dari sisi dividennya? Semuanya tergantung kepada kamu sendiri, karena apapun keputusan yang kamu ambil sebenarnya itu merupakan poin plus dan minus yang harus siap kamu hadapi. Saya mau sedikit sharing, sebenarnya untuk mendapatkan capital gain dan dividen ini,
merupakan hal yang bisa saja terjadi. Saya pernah mengalami hal tersebut beberapa tahun yang lalu, di mana saya membeli saham. Sahamnya naik, membagi dividen dengan yield yang menarik. Dan setelah ex-date memang harga sahamnya mengalami sedikit penurunan. Tapi kemudian harga sahamnya naik lagi. Alhasil saya memperoleh keuntungan dari sisi capital gain dan dividen. Tapi di sisi yang lain, saya juga pernah mengalami di mana harga sahamnya mengalami kenaikan dan dividennya cukup besar. Tapi kemudian saat ex-date harga sahamnya mengalami penurunan dan alhasil dividen yield tersebut lebih kecil dari potensi floating loss yang sudah ada. Silahkan kamu pertimbangkan apakah kamu memang tertarik dari sisi dividennya ataukah kamu memanfaatkan potensi dividen ini untuk memperoleh capital gain yang cukup signifikan dalam jangka pendek. Ingat, semua informasi ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Untung rugi, kamu yang tanggung sendiri. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.